Sekarang kita udah tiba di zaman dimana semuanya itu serba AI ya. Di sini AI, di sana AI, semuanya AI. Sampai-sampai laptop aja itu sekarang ada tombol dedicated AI-nya. Nah, ini adalah salah satu laptop dari Asus yang pertama menggunakan tombol dedicated AI. Apakah akan sebagus itu? Melihat ke desain eksteriornya, form factor dari laptop ini bener-bener kecil banget. Kayak tebalnya itu hanya 1,18 cm dan beratnya juga cuma 1 kg gitu. Bener-bener tipis dan enteng dan juga nggak berasa pas di dalam backpack ataupun briefcase. Bahannya terbuat dari aluminium magnesium alloy yang menjelaskan mengapa dia bisa seenteng itu. Membuka hinge-nya pun cukup gampang ya dengan satu tangan, dan ergo lift-nya Asus di sini lebih berasa ketimbang ZenBook yang lain. Monitornya berukuran 13,3 inch 2.8K atau Asus sekarang prefer disebut 3K, berpanel OLED dengan brightness yang tinggi juga dan support dengan Dolby Vision. Namun, entah kenapa kalau biasanya Asus punya refresh rate sampai 120Hz di laptop OLED yang lain, ini hanya 60Hz aja. Berasa kayak OLED-nya Asus 2 tahun lalu gitu. Keyboardnya punya layout yang tentunya Asus banget, tapi kali ini power buttonnya nggak dibarengi dengan fingerprint scanner, jadi biometric sign in hanya lewat kamera aja. Lucunya, di sebelah kanan space button sekarang memakai tombol khusus Copilot menggantikan FN kanan, yang mungkin akan menjadi nilai jual sebagian besar laptop-laptop next gen lainnya. Ya instant AI lah, atau nanti ada ZenBook AI lah, pokoknya disediakan tombol khusus AI. Bagian touchpad sih kurang lebih sudah seperti laptop zaman sekarang ya, ukurannya besar dan juga support dengan Windows Precision Driver. Buat konektivitas di sebelah kanan ada audio combo jack dan USB 3.2 Gen 1, sementara di sebelah kiri ada full HDMI port dan 2 USB-C Thunderbolt 4 yang juga sekaligus untuk charging. Hebat loh, di laptop setipis ini Asus masih bisa menyempatkan full HDMI port, dan mungkin karena Asus merasa ini konektivitasnya sudah pada lengkap, makanya di pembelian kita nggak diberi dongle-donggelan. Kalau spesifikasi, ZenBook ini udah menggunakan Intel Core Ultra 7 terbaru dengan 32GB RAM LPDDR5X yang tentunya nggak bisa di-upgrade, dan 1TB SSD PCIe Gen 4x4 dengan speed yang lumayan kenceng. Performa laptop ini tergolong normal-normal aja dibanding dengan Ultrabook seanteronya, tapi buat sebuah laptop yang super tipis dan super enteng, ini masih bisa dikasih jempol lah. Di Cinebench R15 skornya cukup standar, bahkan sebenarnya dia kalah dari MSI Cloud dengan Core Ultra 5 dan ZenBook UX3405. Seenggaknya dia udah lebih kenceng dari Core i5 1335U tahun lalu. Kalau konsistensi, dia stabilnya hanya di skor 1300-an, walaupun skor awalnya itu mencapai 1600-an. Jadi ya, stabilnya di 80% maksimum powernya lah. Performa gamingnya terbilang lumayan, di game seperti Dota 2 yang ringan banget bisa mencapai 127 FPS, atau Evil Genius 2 itu bisa 100 FPS juga. Star Rail ini lumayan, high setting bisa dapat 47 FPS, hanya aja Genshin cuma dapat 31 FPS. Nah, kalau dipakai editing video ya laptop ini sebenarnya bisa-bisa aja, tapi videonya juga jangan yang terlalu berat. H264 8-bit itu masih cukup lah. Kalau Blender terlihat juga kalau laptop ini bukan diperuntukkan untuk 3D design. Walaupun tipis dan enteng, namun ZenBook yang kali ini tetap menggunakan 2 fan dan 2 heat pipe yang tipis banget. Meskipun dengan 2 fan tersebut, ternyata CPU-nya itu masih bisa mentok di 104 derajat Celcius saat gaming. Ya, walaupun nantinya akan turun juga sih perlahan-lahan ke 86 derajat Celcius. Sementara kalau saat stress test di Cinebench, dia mentok itu di 104 hanya sekali aja, dan sisanya stabil di 80 derajat. Buat suhu surface, ya bisa ditebak dari sebuah laptop tipis, di sekitaran keyboard bisa mencapai 44-46 derajat, dan kalau sudah ke arah-arah backspace itu bahkan bisa mencapai 51 derajat Celcius. Jadi disarankan kalau mau pakai laptop ini, ya yang ringan-ringan aja. Untuk kameranya dia sudah menggunakan 2,1 megapiksel kamera, alias ini adalah resolusi Full HD, dan kalian bisa lihat di sini ya noise masih cukup kelihatan ya. Untuk kameranya sendiri dia bisa dinonaktifkan tapi secara software aja, jadi bukan physical, dan juga karena ini sudah Intel Core Ultra jadi ada AI-nya juga, fitur AI-nya itu bisa automatic framing langsung dari kameranya seperti ini. Iya, agak pelan ya sepertinya.
Ya terus juga ada eye contact, juga ada kayak ini ngelihatnya agak berbeda nih kalau on, off, on, off, on. Nah, terus kalau ada background effect juga, background ini kalau on jadi gini ya, di offin aja karena kayak gak natural. Ada background effect bisa bikin blur dan blur seperti ini. Semoga sih makin kedepannya Microsoft bisa bikin ini lebih rapi. Sebagai Ultrabook refresh dari S13 OLED tahun lalu, jujur UX 5304 ini adalah opsi Ultrabook tipis dan enteng yang makin powerful di tahun ini. Dengan 32GB RAM dan 1TB SSD, menurut kita sebagai Ultrabook ya udah cukup mapan lah. Hanya aja di harga segini ada banyak alternatif Ultrabook lain, walaupun memang tidak seringan dan setipis laptop ini. Kalau sekarang kayaknya approach Asus untuk laptop ini adalah dibuat menjadi laptop AI gitu. Nah, ngomongin AI-nya Windows sendiri, kalau menurut kita sebenarnya Copilot ini masih prematur untuk dijadikan asisten utama. Karena ya buat prompt seperti search lagu tertentu di Spotify atau minimal menekan tombol play atau pause aja masih belum bisa. Jadi kalau mungkin gua akan mengganti fungsi macro button AI ini karena ada banyak yang bisa difungsikan selain membuka Copilot. Memakai Microsoft Power Toys, kalau gua lebih suka bikin ini menjadi tombol play pause aja karena laptop ini sendiri nggak ada media buttonnya. Beralih ke battery life-nya, untuk battery life ya kurang lebih sama dengan yang tahun lalu, yaitu sekitar 10 jam di pemakaian ringan. Tapi yang enak dari refresh tahun ini adalah chargernya itu kecil dan enteng banget dan bisa detachable pula dengan kabelnya, jadi menambah nilai plus di portabilitasnya. Namun, karena ini adalah laptop yang tipis, jadinya travel keyboardnya juga nggak sedalam itu. Masih terasa kurang dalam saat ngetik, dan suara speakernya untuk ukuran Ultrabook Asus ini masih kurang nendang juga. Jadi itu aja sih, paling kekurangan dari laptop yang tipis. Jadi secara garis besarnya, Asus ZenBook UX 5304 ini adalah opsi Ultrabook yang bagus kalau kalian memang mencari sebuah laptop yang pakai Intel Core 7 Ultra dan 32GB RAM, terus tipis banget, enteng banget. Dan dia harganya ini masih di bawah 25 juta. Karena kalau kita lihat opsi yang lain itu ya terutama HP Spectre dah, dia yang pakai Core Ultra dia harganya udah menyentuh 30 juta. Ya sementara ada juga alternatif yang lainnya, cuman nggak setipis dan seenteng laptop ini. Jadi kalau kalian mau yang bener-bener tipis dan enteng, ambil yang UX 5304. Tapi, ada tapinya. Kalian ngeh kan tadi gue bilang kalau keyboardnya itu nggak terlalu enak buat diketik karena travelnya kurang dalam, terus touchpadnya juga kurang clicky, dan juga speakernya itu kayak agak-agak cempreng gitu. Untuk ukuran Asus ini cempreng karena biasanya Asus itu bagus speakernya. Jadi ya ada komprominya lah kalau misalnya kalian mau mendapatkan tipis dan enteng tersebut. Ya kalau misalnya untuk AI-nya untuk AI-nya sendiri, kita nggak ngomongin Asus ya, ini buat semuanya. Menurut gua Windows Copilot ini masih lumayan prematur untuk diadakan adanya tombol dedicated AI, dan kayaknya sih masih belum semua orang juga pakai tombol AI tersebut. Jadi kalau gua akan memakrokan tombol tersebut ke yang lain. Jadi itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.